Halo teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Mimin. Kita akan melanjutkan cerita novel kita ya. Oke, gaspol. Bab 101-102. Montir cantik milik CEO. Yang terlihat indah dari luar belum tentu seindah yang di dalamnya. Sama halnya seperti kehidupan Alexandra. Orang yang tak tahu mungkin berpikir betapa senang dan beruntungnya menjadi seorang Ale, kehidupannya yang sempurna, apapun bisa dia dapatkan dengan kemewahan harta yang dimilikinya, ditambah sekarang sudah sah menjadi seorang istri dan menantu keluarga Barus. Tapi kadang mereka lupa mata manusia memiliki kemampuan pandang yang terbatas. Kita tidak tahu masalah apa yang dialami seseorang, yang tidak mampu dilihat oleh mata, bahkan bagaimana Ale bisa bertahan sampai detik ini tak akan mampu dicerna oleh pandangan dan pikiran mereka sendiri. Seumur hidupnya, Ale tak pernah menceritakan kisah masa lalunya pada siapapun. Alexandra memang kaya, bergelimang harta sejak lahir, serta menjadi mandiri di usia belia, namun sayang sejak kecil dia miskin kasih sayang. Hari sudah merangkak naik, namun Alexandra masih belum sadarkan diri di Ran, yang rumah sakit dengan Leo, yang tentu masih setia menemani istrinya, duduk di kursi tepat di samping ranjang tersebut. Sementara Tuan Zack sudah dipindahkan ke ruang perawatan VIP setelah kondisinya kembali stabil. Laki-laki itu berkali-kali menghela nafas berat. Sambil menyandar, menunduk, mengurut dahinya bahkan mengusap wajahnya kasar. Leo merasa khawatir dengan keadaan sang istri, walaupun dokter sudah mengatakan kondisi kesehatan Ale tidak terlalu buruk. Namun getaran ponsel yang berada di saku celananya tiba-tiba membuyarkan lamunan Leo. Pria itu pun segera mengambil benda pipih tersebut. Ada ukiran bulan sabit yang terbit di B1 bir Leo, saat membuka satu persatu pesan yang Angga kirim. Seperti biasanya, Angga tak pernah gagal dalam melakukan tugasnya. Makanya sebagai timbal balik terhadap kinerja Angga yang selalu memuaskan, Leo tak pernah berpikir ulang untuk memberikan bonus yang nominalnya cukup besar pada asisten pribadinya tersebut. Tak perlulah bertanya dari mana Angga mendapatkan foto-foto itu, sebab Leo sudah tahu selain menjadi seorang asisten pribadi, Angga pun merangkap jadi kepala preman di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Angga merekrut teman-temannya yang menganggur karena di PHK akibat virus C, Fit yang pernah melanda tanah air untuk menjadi anak buahnya. Tak perlu pusing menjalankan tugas seorang diri, Angga hanya tinggal meminta teman-temannya yang ahli IT untuk mendapatkan apa yang diminta tuannya. Jadi dia sudah punya istri dan anak. Leo bergumam sambil membuka satu foto yang menunjukkan keluarga yang bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Ketiga orang yang ada di foto tersebut nampak tersenyum lebar dengan posisi yang saling bertigalukan. Ditambah background foto itu seperti berada di sebuah taman hiburan bawah air, dapat dipastikan keluarga kecil itu tengah berlibur dan menghabiskan waktu bersama. Gambaran bahagia, ada ayah, ibu dan seorang anak yang Leo taksir usianya belum genap 5 tahun. Setelah puas melihat satu foto itu, ibu jari Leo beralih ke foto yang lain, menggesernya lalu di-zoomnya salah satu foto yang menurutnya ganjil. Bukankah yang bersama pria itu Nyonya Sophie? Gumam Leo lagi nampak terkejut dengan dahinya yang kembali berkerut. Sebenarnya ada hubungan apa antara Irham dan Nyonya Sophie? Kenapa sepertinya hubungan mereka bukan hubungan yang biasa? Kamu benar. Hubungan mereka memang tak biasa. Mereka adalah pembunuh. Dek. Leo mengangkat kepalanya, dua netra yang bertemu kompak saling menatap dalam diam. Dua pandangan yang menyimpan sejuta kenangan dan kisah yang berbeda. Alexandra menatap mata suaminya dalam. Terpancar jelas hanya ada dendam, dan kebencian pada dua orang yang tadi Leo sebutkan namanya. Sayang, kamu sudah bangun. Leo segera mendekap wajah mungil itu. Mencoba menguar rindu yang bergemuruh di dalam dadanya. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian. Tolong bantu aku, ucap Ale lirih. Mendengar istrinya kembali bersuara membuat Leo perlahan melepaskan dekapannya, menatap sayu wajah sendu itu.
Bantu aku membalaskan sakit hatiku pada mereka. Sophie dan Irham. Ale menjeda ucapan, menatap Leo dengan matanya yang memerah, mereka yang sudah membunuh ibu kandungku, Leo. Kemudian tatapannya berubah dingin, tapi terlihat jelas luka di kedua maniknya yang berwarna kecoklatan itu. Namun tak ada air mata yang jatuh di sana, hanya gurat kebencian yang begitu menakutkan. Leo terkejut namun mencoba untuk tetap tenang. Bagaimanapun keadaan istrinya sekarang masih belum stabil. Leo memang tak tahu kisah di balik ibu mertuanya yang sudah tidak ada. Namun mendengar kata pembunuh yang istrinya ucapkan, membuat Leo penasaran sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu Ale. Segera Leo menjatuhkan bokongnya di sisi ranjang, lalu mulai mendengarkan urutan luka dari cerita masa lalu yang kembali dibuka oleh sang istri. Hidup memang seringkali tak seindah dan semudah yang diharapkan. Selalu ada suatu kejadian yang tak terduga. Ditinggal oleh orang yang kita sayangi tentu rasanya sangat sakit, dan sudah jelas kesepiannya pun pasti menusuk-nusuk jiwa. Ditambah kenyataan bahwa kehilangan tersebut, disengaja dan direncanakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Dunia juga bukan tempat yang abadi. Hidup di atas dendam dan kebencian tidak akan membuat semuanya baik-baik saja. Tapi membiarkan orang-orang jahat itu tetap hidup dalam ketenangan, dan rasa tak bersalah pun bukan sesuatu yang mudah bagi Ale yang menjalaninya. Leo mengusap wajah sang istri dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tangannya yang lain terus menggenggam jemari Ale. Mencoba menyalurkan kekuatan agar Ale tak merasa sendiri lagi. Sekarang dia sudah punya Leo yang akan terus berada di sampingnya sampai ajal menjemput. Serahkan semuanya padaku. Aku janji mereka akan kekal dan membusuk di dalam penjara. Tapi aku tak punya bukti apapun. Raut Ale berubah sedih. Leo tersenyum tipis, kamu lupa siapa aku? Tanyanya dengan kerlingan yang menggemaskan. Ale tiba-tiba bangun untuk duduk lalu langsung mengtigaluk Leo, melingkarkan tangannya di antara kedua bahu sang suami. Terima kasih. Gumam Ale tulus dengan suara pelan. Sis. Tak perlu berterima kasih, sayang. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Sekalipun jika kamu menyuruhku melompat dari atas jurang akan aku lakukan. Ale merenggangkan pelukannya, menatap Leo sendu sambil menggelengkan kepala pelan. Hiduplah lebih lama dariku. Aku tidak mau lagi merasakan kehilangan orang yang sangat aku cintai. Dengan kedua netra yang sudah berembun Leo mengusap lembut surai Ale yang terurai. Aku akan hidup 1 menit lebih lama darimu. Aku tidak akan sanggup jika aku harus kehilanganmu. Kedua anak manusia itu kembali saling bertigaluk mengungkapkan cinta mereka melalui bahasa tebu. Sungguh yang dikatakan Leo barusan bukanlah sebuah gombalan belaka. Karena semakin hari, dia semakin merasa sayang dan sangat takut kehilangan Alexandra. Sayang, bagaimana keadaan Dedi? Tanya Ale setelah pelukan mereka yang lumayan lama itu berakhir. Namun pertanyaan itu malah membuat Leo kembali menyunggingkan senyumnya. Dat sudah baik-baik saja. Kamu mau bertemu dengan Dedi? Tanya Leo dengan wajah yang sumringah. Level lain dari bahagianya saat ini, adalah mendengar sang istri yang tidak sungkan lagi memanggilnya dengan sebutan sayang. Iya, aku mau. Bolehkah? Tanya Ale dengan tatapan memohon. Tentu saja boleh. Aku panggil dokter dulu, ya. Biar dokter periksa keadaan kamu sebelum kita ke ruang perawatan Datsa. Bab 102. Dokter sudah selesai memeriksa kondisi kesehatan Alexandra, selang infusan yang sempat terpasang di tangannya pun sudah dilepas. Aku bisa jalan sendiri. Tidak perlu pakai kursi roda seperti ini. Protes Ale saat Leo mengangkat tubuhnya, lalu menjatuhkan bobot istrinya itu di kursi roda yang tadi Leo minta pada petugas di rumah sakit tersebut. Kamu dengarkan apa yang tadi dokter bilang, Ham? Kamu masih lemah dan masih perlu banyak istirahat. Aku tidak mau mengambil resiko. Ale memutar bola matanya malas, kalau sudah begini dia tak bisa lagi protes.
Leo tertawa kecil saat melihat sang istri melipat wajahnya, cemberut, lucu dan menggemaskan. Ale sengaja menutupi wajahnya dengan rambutnya yang terurai. Malu, saat suaminya itu mulai mendorong kursi rodanya untuk menuju ruang perawatan dedinya yang ada di lantai 5. Tatapan orang-orang di sekitar terlihat mengiba, seperti mengasihani dirinya yang duduk tak berdaya di atas kursi roda tersebut. Cepatlah sedikit. Kenapa dorongnya lama sekali sih? Gerutu Ale dengan wajah kesal. Rasanya Ale ingin turun dan berlari saja, kenapa hanya menuju lantai 5 terasa lama sekali? Bukankah ada lift yang tersedia? Kenapa Leo malah mengajaknya muter-muter tak jelas seperti ini? Tanpa Alexandra tahu sebenarnya Leo sengaja memperlambat mereka, untuk menuju ke ruangan ayah mertuanya itu. Sebab di ruangan tersebut ada kedua orang tua Leo yang tengah menjenguk Datsak. Awalnya Leo tidak ingin memberitahukan kabar buruk, bahwa Datsak dan istrinya masuk ke rumah sakit pada keluarganya, namun saat menunggu Ale siuman, Eyang Putri menghubunginya dan memintanya untuk segera membawa sang istri ke rumah singgah. Leo tak mungkin berbohong pada Eyang Putri, hingga akhirnya Leo terpaksa memberitahukan yang sebenarnya. Eyang Putri memang tidak ikut ke rumah sakit, akan tetapi Eyang mengutus anak mantunya yakni Tuan Peter dan Nyonya Inara untuk segera datang ke rumah sakit demi melihat keadaan Datsak dan Ale. Sudah sejam lalu kedua orang tua Leo datang. Mereka pun sempat ke ruangan menantunya, namun saat itu Ale belum sadarkan diri. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menjenguk Datsak, yang kondisinya sudah lebih stabil terlebih dahulu. Kamu belum pernah kan jalan-jalan keliling rumah sakit begini? Lumayan nambah pengalaman. Ale sampai mendongak menatap wajah suaminya dari bawah. Wajah datar itu sungguh bertolak belakang dengan yang diucapkannya barusan. Konyol. Siapa juga yang mau nambah pengalaman dengan berkeliling rumah sakit? Bukankah di rumah sakit itu tempat berkumpulnya virus-virus berbahaya, apalagi saat ini Ale sedang tidak menggunakan masker. Stop. Ale mengangkat satu tangannya ke atas, memberi kode bahwa dia ingin Leo berhenti mendorongnya. Leo sontak berhenti tepat di lantai 4, tinggal naik satu lantai lagi maka mereka akan sampai di ruangan VIP tempat Datsak beristirahat. Kenapa, sayang? Apa kamu mau kita muter-muter sekali lagi? Tanya Leo dengan wajah inosennya. Ale tak menjawab, tapi dia langsung menurunkan kedua kakinya ke lantai, dan sedetik kemudian dia sudah bangun berdiri menghadap suaminya yang kedua tangannya masih menempel di pegangan kursi roda itu. Hei, kenapa bangun? Cukup. Aku tidak mau lagi naik kursi roda Alan itu. Kamu saja yang naik. Ale berjalan cepat menuju tangga yang berada di sisi kiri mereka. Lalu mulai menaiki anak tangga tersebut satu demi satu dengan perasaan kesal pada suaminya. Sayang, tunggu. Jangan lari begitu. Leo panik dan langsung berlari mengejar Ale meninggalkan kursi rodanya di tengah jalan. Ale tak menggubrisnya, wanita itu semakin melangkah cepat agar cepat juga tiba di ruangan dedinya. Ale sudah tidak sabar ingin tahu bagaimana kondisi Datsak sekarang. Dia akan semakin merasa bersalah jika keadaan Datsak tidak baik-baik saja. Sayang. Saat sudah berhasil menyusul langkah sang istri, Leo langsung menahan pergelangan tangan Ale agar wanitanya berhenti melangkah. Pelan-pelan. Kenapa buru-buru sekali sih? Tanya Leo sambil mengatur nafasnya yang tersengal. Justru kamu yang aneh. Kenapa sepertinya kamu sengaja memperlambat aku bertemu Dedi? Aku yakin pasti ada sesuatu. Dek, mulut Leo terkatup rapat. Namun ekspresinya malah semakin membuat Ale curiga. Baiklah kalau kamu tak mau bicara yang sebenarnya, aku akan mencari tahu sendiri. Ale kembali menggerakkan kakinya yang tinggal beberapa langkah lagi dia akan sampai di ruangan itu. Tiba-tiba saat Ale hampir tiba, pintu ruangan terlihat dibuka dari dalam. Langkah Ale terpaksa berhenti saat melihat dua orang yang tak asing keluar dari ruangan tersebut. Leo sudah berdiri di samping istrinya menatap ke arah yang sama kemana mata sang istri tertuju.
Mom, Dad. Leo membuyarkan lamunan kedua orang tuanya, yang nampak terkejut melihat menantunya yang tadi terbaring pingsan, kini sudah berdiri tegak di hadapan mereka. Kamu sudah siuman. Tuan Peter melangkah menghampiri Ale, sementara Nyonya Inara masih berdiri mematung di tempatnya dengan iris yang terus mengarah pada menantunya itu. Ale hanya diam, masih terngiang ucapan Nyonya Inara sebelum pergi dari rumahnya beberapa jam lalu. Memalukan. Ya, memang keluarga Ale memalukan. Seperti itulah kenyataannya. Tapi apa pantas ibu mertuanya itu bicara seperti itu di hadapan dedinya? Ale yakin dedinya pun merasa sedih mendengar cacian itu. Jika Nyonya Inara mencaci maki dirinya Ale masih bisa terima, tapi jika orang tuanya yang dihina, dia tak terima. Sebenarnya inilah yang Leo takutkan. Pertemuan canggung seperti ini yang Leo hindari. Makanya dia tadi sampai mengajak istrinya mengelilingi rumah sakit dulu agar Ale tak harus bertemu dengan mominya. Bagaimana keadaan kamu, Nak? Apa sudah lebih baik? Tuan Peter kembali membuyarkan lamunan Ale. Ale mengangguk pelan seraya memaksakan senyumnya, menarik garis bibir mengukir sebuah senyuman yang tak tulus. Maaf. Aku masuk dulu, Dad. Pamit Ale pada Datsak. Dia lalu berjalan menuju ruangan dedinya dengan tatapan lurus ke depan. Nyonya Inara melebarkan kedua matanya, terperangah seakan tak percaya ketika dengan sengaja Alexandra melewatinya begitu saja, lalu masuk ke dalam ruangan di mana Tuan Sak dirawat. Tak ada sapaan bahkan dirinya seperti tak terlihat di mata menantunya tersebut. Nyonya Inara terdiam. Terlihat rautnya merasa amat bersalah, tapi juga seperti menyimpan rasa penasaran namun sungkan untuk mempertanyakan. Beberapa detik berlalu dengan kebisuan hingga akhirnya Leo kembali melangkah. Aku masuk dulu, Mom. Ucap Leo sebelum masuk ke dalam ruangan mertuanya. Nyonya Inara tetap bergeming. Entah apa yang tengah dipikirkan oleh wanita yang masih terlihat sangat anggun itu. Jika diperhatikan, tentu orang tidak akan menyangka Nyonya Inara sudah memiliki anak yang sudah besar seperti Leo. Sebab wajah dan penampilannya memang masih terlihat sangat cantik dan awet muda. Mom. Tuan Peter menyentuh bahu istrinya lembut. Hah. Seperti orang bodoh Nyonya Inara terlihat belum kembali dari lamunannya. Sementara itu setelah tiba di dalam ruangan Ale langsung berhambur ke dalam pelukan dedinya, diiringi dengan air mata kesedihan dan rasa bersalah. Tidak seperti hari-hari kemarin air matanya yang selalu tertahan, kini derasnya tetesan itu sudah mengalir membentuk anak sungai di kedua pipi Alexandra. Datsak membiarkan putrinya terus menangis sambil mengusap pelan punggung tubuh mungil itu. Maafkan aku, Dad. Dedi seperti ini karena aku. Lirih Ale dalam isakannya. Datsak memegang kedua bahu Ale untuk merenggangkan pelukan mereka. Tidak, Nak. Semua ini bukan kesalahanmu. Datsak mengusap kedua pipi putri kecilnya. Sejak awal Dedilah yang bersalah. Dat sudah menghadirkan neraka di rumah kita. Maafkan Dat, Nak. Tangisan Ale semakin menjadi saat kalimat penyesalan keluar dari mulut dedinya. Sementara di sudut sana, lebih tepatnya di balik pintu ruangan Leo sedang berdiri mematung menatap pemandangan yang sangat menyayat hati. Kedua netranya diselimuti mendung pekat, meskipun percakapan istri dan mertuanya itu tak terdengar jelas, hanya lirih dan samar, namun Leo bisa membayangkan betapa tersiksanya batin sang istri selama ini karena tangisan Ale terdengar sangat pilu di telinganya. Leo memutuskan untuk kembali keluar, memberikan waktu pada istri dan ayah mertuanya itu, untuk saling mengungkapkan isi hati mereka yang selama ini tertahan karena dipaksa oleh keadaan.